Assalamualaikum, kembali bersama saya Beni. Jadi kali ini kita akan melihat bagaimana caranya untuk membuat hujan. Dan di sini kita akan membuatnya di Eevee, teman-teman. Jadi supaya ringan dan ya bisa dianimasikan lebih cepat kan pakai Eevee, enteng. Dan di sini sudah ada skin kota. Di sini kotanya kota kecil-kecilan kayak yang di intro tadi sama kotanya. Dan lalu ini kita akan kasihin hujannya karena ini kotanya nggak ada hujan-hujannya sama sekali. Oke, langsung aja kita akan buat. Yang jelas pertama kita akan buat partikel, teman-teman, karena kita akan pakai hujan dan memang butuh partikel. Jadi ini kita shift A dan buat plane, lalu kita geser ke atas dan ke X. Ini kita scale ya, teman, gak usah gede-gede, pokoknya kelihatan sama kamera. Jadi ini kan kameranya di sini, ini dia ngelihat bagian sini sama sini. Jadi kita akan taruh sekitar sini segitu ya, sekitar segini lah. Jadi nggak usah kasihin full gede banget gitu, soalnya bakal berat banget nanti. Lagian juga nggak kelihatan sama kameranya. Jadi ya lebih hemat memori, lebih ringan kayak gini, teman. Jadi kita akan taruh sini aja dan lalu kita akan buat titik hujannya. Ini kita akan tekan shift A dan lalu kita akan pilih icosphere. Terus habis itu kita taruh ke bawah kayak gini. Nah, di sini, teman, ini kita akan edit, tekan tab, lalu klik versus yang atas ini dan nyalain proporsional. Jadi di sini kita tekan O, klik cuma nyala kayak gitu. Ini kita tarik ke atas dikit aja kayak hujan, kayak segini cukup ya, kayak gini lah, nggak usah bagus-bagus nanti karena dikasih motion blur. Dan kita akan klik kanan lalu set mode. Ini masih belum ada materialnya, jadi ini masih putih polos. Lalu kita akan kasih material. Jadi di material preview sini kita akan klik new, lalu kita split ini, kita akan kasih material, kita kasih shader editor. Mana materialnya? Nah, ini dia. Jadi materialnya gampang banget, ini tinggal transmisinya kita penuhin. Ini ada Ragnas, ini kita matiin aja, nalin. Terus ada IR, ini kita ganti ke 1,333 kayak gini. Jadi supaya lebih realistik, supaya sama kayak asli. Lalu kita akan join supaya nggak ganggu kayak gini. Udah jadi kayak air. Lalu kita akan pasang airnya tadi ke plane ini, teman-teman. Jadi kalian klik dulu plane-nya kayak gini. Terus habis itu kalian ke sini particle properties, kalian klik dan kita akan klik plus. Dari sini sudah keluar partikelnya. Kalau misalnya kalian play tekan spasi, di sini sudah ada partikel yang jatuh. Kita akan ganti putih-putih ini dengan itu air yang ini. Nah, caranya gampang banget. Kita akan scroll aja ke bawah. Di sini bawahnya banget, ini ada render, teman. Nah, di sini kita akan ganti ke objek. Kita klik objek. Terus ini kita akan klik air yang tadi. Di sini kan airnya tadi. Ini kita akan klik kayak gini. Lalu kita akan lihat kayak kurang besar atau kurang kecil, ini disesuaikan sama skin kalian. Ini kayaknya kita kecilin sedikit, 0,3 mungkin. Oh, bukan, 0,03 maksudnya. Nah, kayaknya cukup segini. Lalu kita akan kasih scale random, kita kasih 0,2. Jadi ada kayak variasi besar kecilnya gitu. Dan lalu ini kita akan kasihin numbernya. Jadi hujannya supaya lebih deras. Nah, ini kayak hujan rintik, jadi kurang intens ya gitu. Kayak kurang kayak badai gitu. Ini kita akan gedein ke berapa ya? 50.000. Dan coba kalau misalnya kurang tambahin lagi. Udah banyak sih. Ini saya kasih frame-nya 300 ya. Jadi disesuaikan sama skin kalian aja berapa. Ini kan kita ganti ya. Jadi ini startnya mulai dari frame 1 sampai frame 200. Jadi nanti kalau sampai frame 200 dia berhenti. Ini kita akan ganti ke frame 300. Disesuaikan sama skin kalian. Mau dibuat animasi sampai frame berapa. Ini kita ganti ke 300 frame dan lalu kita akan lihat bagaimana hasilnya. Sudah kayak hujan, teman-teman. Jadi sudah ya kayak hujan, tapi kayaknya kurang deras, kurang cepat gitu jatuhnya. Ini cara nyepetinya gampang banget. Di sini ada velocity. Jadi ini ya di bawahnya mission focus, ini ada velocity, teman-teman. Nah, terus habis itu ini yang objek elemen yang Z ini dia Z axis yang ke bawah. Jadi ini kita akan kasih negatif karena kan kita akan mau jatuhnya ke bawah. Kalau misalnya kasih yang positif kayak 10 atau 100 itu dia naik ke atas. Jadi ini kita akan kasih negatif 5 mungkin. Kita ulang. Ya, agak cepetan. Ya, sudah cukup ya, sudah cukup. Terus habis itu biasanya kalau hujan-hujan itu kayak agak miring gitu loh, teman. Kayak kena angin kayak ke kanan. Ini kita akan mau buat ke arah sana. Jadi ini kita akan kasih ke arah mana nih? X ya. Yang warna merah ini kan X. Jadi ini kita akan kasih yang X. Yang X itu yang ini, teman. Di depan tadi kan ketutupan. Yang ini X kita akan kasihin berapa ya? 5 mungkin. Jadi kita akan play. Oh, kebalik, berarti negatif 5. Play. Terus sudah ke arah sana, sudah miring-miring. Nah, ini kan nggak kelihatan kamera, teman. Jadi ini hujannya ke arah sana banget. Ini kita akan geser hujannya. Emitternya kita akan tarik ke X sedikit sini, jadi supaya kelihatan. Nah, kurang sedikit. Oke, jadi sudah kelihatan semua sama kameranya, teman. Jadi full kayak gini. Sip, sudah pas.
Terus kita akan buat supaya emitternya ini nggak ikut ke render. Jadi supaya ini kan saya kasih sun untuk pencahayaannya, ini supaya nggak ikut ke render, kita akan buat ini menghilang. Ini gampang banget, kita scroll ke bawah banget, scroll terus. Nah terus habis itu di mana, nah ini di render, ini bawahnya basic yang tadi itu di sini. Ini kita matikan soal emitternya supaya nggak kelihatan. Jadi nanti pas di render ini nggak kelihatan teman emitternya. Tapi kalau misalnya kalian mau supaya di viewport juga kelihatan, bisa dikasih transparan sih, gampang banget caranya. Tinggal ini kalian klik ini material properties, kita new, terus habis itu ini kita klik dan lalu kita ganti ke transparan. Mana transparan hilang. Terus scroll ke bawah dan di sini kita akan ganti ke alpha clip, ini juga none. Jadi supaya nggak kelihatan di viewport kayak gitu teman. Dan lalu biasanya kalau misalnya hujan itu ada kayak volumetriknya gitu, jadi kayak ada kabel kecil tipis gitu. Jadi kita akan kasih juga, kita shift A, cube, kita geser ke sini dan lalu kita akan scale sampai segini. Kita akan scale ke X juga. Oke, pas. Lalu kita akan new teman-teman. Terus habis itu kita split ini ya, untuk itu tadi, untuk masuk ke shader editor untuk masang volumetriknya. Dan di sini kita akan hapus saja prinsipalnya, kita akan hapus. Terus shift A, di sini kita akan pasang principal volume. Jadi kalian klik sini dan tarik ke volume. Ini density-nya kecil aja, kayak 0,03 gitu, soalnya butuhnya tipis banget juga kan. Kita masuk ke kamera, kita akan lihat hasilnya. Nah ini sudah bagus teman, sudah kayak hujan gitu teman. Lalu kita akan oh iya, satu lagi, kalau misalnya hujan biasanya jalannya itu dia juga harus kayak basah gitu teman. Jadi jalannya ini harusnya basah, kayak lebih gelap kayak gitu biasanya kalau kena air. Jadi ini kita akan klik jalannya ini, lalu kita akan lihat materialnya gampang banget, cuma gini aja. Dan ini kita akan kasih agak gelapan, jadi gampang banget caranya teman untuk buat gelapnya. Di sini kita tinggal pasang di sini ya. Jadi ini kan ada untuk warna, ini untuk warna specular, roughness sama normal. Jadi ini kita tinggal shift A dan di color, di sini bawah sendiri ada RGB curve, kita klik dan kita pasang ke sini, ke atas sendiri yang diffuse masuk ke color. Nah ini kan udah kita pasang, lalu tinggal ini kita turunin dikit aja kayak gini. Nah gitu teman. Jadi kita kasih agak gelap. Terus ini kita akan copy juga deh, kita akan kasih ke roughness-nya. Jadi roughness-nya ini juga kita gelapin, soalnya kan kalau kena air kan mengkilat biasanya. Jadi ini kita akan kasih supaya mengkilat. Nah gitu teman, kayak gini. Oke, nice. Ya agak basah-basah kayak gini teman. Nice. Sama ya kayak gitu sudah basah. Dan lalu kalau misalnya hujan jatuh kayak gitu tuh, bawahnya itu kayak ada cipratan airnya kayak gitu teman. Jadi kita akan pasang juga itu cipratannya. Caranya gampang, sama kayak hujan tadi, kita akan kasih partikel. Jadi ini kalian tekan ini jalannya, ini jalan rayanya, ini kan yang kena air ya, kena kamera juga. Jadi ini kita klik dan kalian klik sini partikel properties, sama kayak tadi kita plus dan kasih emitter sama juga jumlahnya 50.000. Pokoknya disamain sama hujannya tadi teman. N nya juga sama 300. Terus tapi yang ini beda, lifetime nya kita akan kasih 1 frame. Jadi setiap 1 frame dia bakal menghilang kayak gini teman. Oke. Terus habis itu kita akan buat percikan-percikannya, soalnya ini kan ya cuman air aja. Jadi kalau misalnya di 3D itu kan walaupun tembus kayak gini dia nggak bakal keluar percikannya, soalnya ya emang tembus-tembus aja, emang kan 3D soalnya. Jadi ini kita harus buat percikan sendiri. Nah caranya adalah kalian search aja di Google water plus pancake itu mungkin, jadi yang ada transparannya ya teman. Lalu kalian shift A kayak gini, kita klik plane, kita scroll ke bawah lagi sama. Terus ini kita akan kasih materialnya itu ini kita akan new, lalu kita akan kasih material di shader editor. Di sini ini saya nemu ada file PNG yang ya ini kayak air splash kayak gini nih. Lalu kita akan masukin ke plane yang tadi teman. Dan di sini kita akan drag and drop aja kayak gini, pop. Nah lalu ini kita akan masukkan ke base color. Setelah ini sudah ada fotonya, dan kita akan masukin alfanya ke alpha. Ini kan ada alpha di sini. Kita akan masukin alpha ke alpha. Tapi ini cuma bisa yang PNG aja teman, supaya untuk bisa masukin ke alpha ini. Soalnya yang PNG ada alfanya, kalau JPG nggak ada alpha channel.
tapi masih kelihatan hitam karena kita harus scroll ke bawah terus habis itu ini kita akan nyalain, kita akan ganti ke alpha hash sama ke alpha yang judulnya. Setelah itu ini sudah kelihatan bagus, tapi belum selesai karena kita harus matiin darkness-nya, kita nolin. Dan ini kayaknya terlalu terang untuk kayak perjalanan gitu, jadi ini kita akan kasihin untuk saturasi, jadi shift A, terus di color sini ini kita akan kasih hue saturation, terus habis itu kita akan pasang ke sini, kita klik, terus habis itu saturasinya kita akan turunin jadi segini ya, 0,3 cukup. Dan lalu ini juga kurang gelap, jadi kita akan gelapin value nya, nah segini udah pas ini kayaknya, jadi ada berjalan-berjalannya gitu teman. Dan lalu ya transmisinya kita harus nyalain, kita harus ke angka 1 karena ya walaupun nggak kayak perjalanan asli teman-teman, tapi ya lumayan lah, mungkin transmisinya nggak usah mungkin ya kayak gini aja sudah bagus teman. Oke, sudah nice. Tapi kita harus ganti origin point-nya ke bawah, jadi kalian masuk ke edit mode, lalu ini kita akan geser ke atas. Jadi ini ya teman-teman, ini kan ada titik, ini origin point-nya, jadi ini kita akan gerakin ke atas sedikit aja, jadi sampai ini pas di bawahnya sini loh teman. Nah sampai pas di bawahnya ini, jadi ini saya maunya pas di atas ini, jadi pastikan origin point-nya itu pas di bawahnya perjalannya kayak gini. Lalu kita akan pasang ke jalannya, kita akan klik jalannya, lalu ini kita akan pasang sama kayak tadi di pakai properties, kita akan pilih object, dan lalu kita akan pilih yang ini perjalannya, kita akan klik ini, klik. Setelah itu kita akan lihat sudah pas, oh miring ternyata. Oke, kalau misalnya miring kalian klik perjalannya tadi, yang ini perjalannya, lalu tekan edit mode tab. Nah kalau kalian tekan edit mode, di sini juga berubah teman, ke edit mode semua. Mana? Nah ini kan karena di edit mode semua, jadi kalau misalnya kalian scale dia lebih besar juga sama. Nah kalau kalian rotate juga bisa ke rotate juga gitu teman. Jadi ini kita akan rotate sesuai sama ininya, jadi tekan R ke Y bukan X, nah ya ini X, kita X 90 kayak gini, terus kita naikin ke atas sedikit. Ini kita pasin tengah teman, gini aja. Mungkin kurang besar ya, kita besar sedikit. Oke, pas gini. Nah kalau misalnya kameranya di sini ya teman-teman, kan kalau misalnya miring-miring gini nggak pas ya teman. Jadi kita akan rotate ke Z, jadi kita pasin sama kameranya. Nah ada kayak gini supaya kelihatan, supaya nggak kelihatan tipis. Oke, sudah selesai dan sudah ada perjalanannya teman-teman. Kalau misalnya kalian masuk ke kamera, ini sudah ada perjalanannya kecil-kecil. Nah jadi ya gitu. Lalu waktu kalian mau render itu kalian pastikan nyalain semuanya ya teman. Scan space ini juga nyalain, sama yang paling penting ini ada motion blur. Jadi ini kalau misalnya nggak ada motion blurnya, saya contohin. Kalau misalnya kalian render nggak ada motion blurnya, ini kalau misalnya kalian render nggak ada motion blurnya, ini teman-teman kalau misalnya nggak ada motion blurnya kayak partikel-partikel biasa teman-teman. Dan sekarang kita akan kasih motion blur. Nah motion blurnya ini kita nyalakan, terus habis itu ini kalian tekan ini ya. Ini jadi pastikan kalian nyalakan motion blurnya, terus habis itu kita akan coba render. Jadi kayak gini teman-teman kalau misalnya ada motion blurnya. Perbedaannya signifikan banget. Jadi pastikan kalian nyalakan motion blur. Dan juga kalau misalnya kalian mau lebih bagus lagi, kameranya kalian kasihin depth of field. Ini kalian klik aja kameranya kayak gini, kalian klik kameranya, terus di sini bagian setting kamera, ini kita akan klik depth of field. Terus habis itu ini kita akan buat empty, jadi ini kalian shift A, terus habis itu ini kita akan kasih empty, blend axis, dan kita geser ke sini, hop, nah segini. Ini kalian tentu aja kalau misalnya kalian kasih objek kayak di depan situ kayak karakter atau apa gitu, ya pas-pasin aja supaya nggak terlalu aneh fokusnya. Kalian pasin ke karakternya atau apa gitu teman. Tapi ini nggak ada apa-apanya, jadi kita akan taruh sini aja. Dan setelah itu ini kita akan pilih. Jadi kalian klik kameranya lagi. Ini fokusnya kita akan kasihin ke empty. Klik kayak gini. Setelah itu f-stopnya ini tergantung kalian, tergantung skin kalian. Kalau misalnya terlalu ngeblur ya kalian kecilin. Kalian gedein. Kalau misalnya kurang kalian kecilin. Jadi ini kurang blur, kayak kurang ada efeknya gitu, kurang kelihatan. Kita kasih ke berapa ya, 1,6 1,8 mungkin ya, sekitar segituan. Nah kalau misalnya sudah kalian kasih motion blur, ini lebih detail lagi, lebih bagus gitu. Dan ini kalau misalnya sudah ada depth of field plus motion blur, skinnya realistik banget walaupun ini EV, kayak rasa cycle gitu teman-teman. Jadi sampai situ aja tutorial kali ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.